Pernah gak lu berasa bener-bener susah banget untuk beraksi? Kayak lu bener-bener malas ngapa-ngapain. Tapi lu tahu, lu butuh menyelesaikan masalah ini buat bener-bener beres. Dan sebenarnya tugasnya hanya 30 menit, abis itu beres. Tapi nggak bisa. Dan setelah 8 jam kerja, akhirnya lu belum beres. Tugas tersebut masih ada. Dan ini kagak cuma lu doang yang rasain. Semua manusia pernah ngerasain hal seperti ini. Tapi uniknya ada beberapa orang di dunia ini yang mampu akhirnya melawan rasa malas ini. Dan bener fokus ke kerjaannya. Dan orang-orang ini adalah aspirasi orang-orang sukses. Apa yang bikin mereka beda dengan kita? Kenapa mereka bisa produktif tanpa harus dipaksa? Apa yang mereka tahu kita kagak tahu? Gimana caranya mereka bisa fokus tanpa usaha? Gue perkenalkan yang namanya flow. Di dunia basket ada yang namanya in the zone, dimana mau bagaimanapun kalian shoot, bolanya akan selalu masuk ke ring. Kayak seakan-akan ringnya tuh jadi lebar banget. Dan konsep ini tidak ada cuma di olahraga. Penulis, musikus, engineer, businessman pernah ngerasain perasaan in the zone ini. Waktu terasa cepat, terasa ringan tapi tantangannya berat, berasa rileks tapi juga intens. Kalian juga pasti pernah berasa hal ini, di mana seakan-akan alam semesta berpihak di kalian untuk menyelesaikan tugas dan beraksi tanpa kedistraksi. Kayaknya tuh kerja apapun tuh pasti cepat beres. Ada Hungarian psychologist namanya Mihaly Csikszentmihalyi yang mencoba merasionalkan perasaan itu, di mana dia perkenalkan yang namanya flow. Dan flow divisualkan di chart ini. Tantangan di sumbu Y, keterampilan di sumbu X. Di mana keterampilan kalian tidak mengikuti tugas kalian yang tambah berat, kalian bisa merasakan cemas. Di mana tugas kalian tidak mengikuti keterampilan kalian yang tambah tajam, kalian akan merasakan bosan. Kalau kita mau ngerasain flow, kita harus mencari tantangan yang kira-kira sama dengan keterampilan yang kita miliki untuk melakukan hal itu. Coba kalian aplikasikan konsep ini ke kesehariannya kalian. Contoh, pergi ke gym. Kagak usah sampai ngos-ngosan, kagak usah ngangkat tim berat-berat. Cukup bikin kalian gerak untuk ngerasain di flow state. Sesuatu yang menyenangkan, yang bikin waktu terasa cepat, terasa ringan tapi tantangannya berat, berasa rileks tapi juga intens. Dan itu yang bikin kita itu bisa akhirnya berkembang. Pencetus flow state ini mempunyai quote yang menurut gue bisa ngebantu kalian untuk memperluas zona nyaman kalian. Orang kagak bisa ngelakuin hal yang sama di level yang sama selama-lamanya. Karena itu akan membuat kita jadi bosan atau frustasi. Justru untuk kita bisa enjoy dengan kehidupan kita sehari-hari, kita tuh butuh memperlebar kita punya keterampilan, memperdalam kita punya keterampilan. Fungsinya apa? Untuk memperluas zona nyamannya kita. Sukses kagak bisa dipaksa, sukses hanya bisa diundang. Semua habits lo yang akan menentukan apakah si sukses mau datang atau tidak. Pas 20-an, kerjaan lo tuh kayak ngumpulin puzzle. Semakin banyak lo ngumpulin puzzle, semakin kelihatan gambarnya. Lakuin apa yang lo bisa dengan apa yang lo punya adalah zona nyaman. Lakuin apa yang lo kagak bisa dengan apa yang lo punya, perluas zona nyaman. Biasa ya perjalanannya tuh ada di 4 titik ini. Dimana di titik pertama tuh yang gue bilang flow state kan. Kalian punya keterampilan sama kalian punya tantangan tuh sama. Contoh di konteks bola basket, kalian selalu aja shoot itu kayak happy banget gitu loh. Masuk dan masuk. Tapi dari titik pertama ini akan terjadi 2 skenario. Dimana skenario pertama, kalian itu akan berasa, ya masuk terus, boset ah. Atau di skenario berikutnya, dimana kalian berasa bahwa kalian itu butuh tantangan lebih, kalian mencari orang-orang yang lebih jago daripada kalian, tapi akhirnya kalian kalah. Kalian berasa malu dan akhirnya kagak mau main lagi. Pecundang stop di titik ini. Sedangkan pemenang, atau lebih tepatnya high performance people, orang yang performanya sangat tinggi, mencari cara gimana caranya bisa sama lagi, gimana masuk ke flow state-nya lagi. Kalau dari titik 2, mungkin kalian cari dulu orang yang kurang lebih sama kemampuannya sama kalian. Kalau di titik 3, coba perdalam kalian punya keterampilan sampai akhirnya kalian bisa ngalahin orang tersebut. Setelah tahu apa itu flow, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita memastikan kita bisa dapat flow ini on demand. Layaknya kalau misalnya kita tuh lagi di rumah, mendadak semua itu gelap, kita bisa tinggal pencet lampu dan semua terang lagi. Apakah mungkin kita bisa mengakuisisi flow layaknya kita itu tinggal pencet lampu? Jadi pas kita lagi prokrastinasi atau kita lagi malas, kita tinggal pencet, langsung nge-flow. Untuk bisa mengakuisisi flow seperti itu, kalian butuh 5 variabel ini. Pertama adalah kalian tuh mempunyai tujuan goal yang sangat jelas. Dan goal ini gue rekomendasikan sangat intrinsik. Dimana kalau misalkan tidak ada yang tepuk tanganin kalian melakukan hal tersebut pun, kalian itu tetap mau melakukan. Dimana sangat umum banget buat anak muda umur 20-an pada umumnya, selalu mau melakukan satu hal yang ada orang tepuk tanganin. Kagak guys, sebisa mungkin goalnya itu intrinsik. Kalian emang mau ngelakuin tanpa validasi secara eksternal. Kedua, goal itu udah jelas banget sampai bikin kalian tuh juga tahu bagaimana caranya kalian tahu tuh kalian tuh di progress yang tepat. Kalian tahu roadmap-nya, mempunyai peta menuju goal tersebut. Kenapa ini sangat penting? Tanpa kalian tahu end goal-nya, end point-nya terhadap kalian itu masuk ke flow state ini, kalian pasti berasa bingung. Berdasarkan apa, berbasiskan apa,
kayak gue ngeliat tugas gue ini udah selesai atau belum. Contoh kalau misalnya kalian itu editor, kalian tahu kalian itu harus masuk ke kalian punya ruangan kerja dan dalam waktu 60 menit sudah harus terjadi satu video. Ini adalah suatu contoh tugas yang benar spesifik banget, hasilnya itu seperti apa di menit ke-60. Kalian harus bisa konteskan ini ke konteks kalian masing-masing. Ketiga, tekanannya tuh harus cukup. Karena kalau misalkan kalian itu bikin suatu tugas yang gampang, seperti yang si Mihaly Csikszentmihalyi bilang, mungkin aja bisa bikin kalian itu jadi males. Karena kalian tuh berasa gampang banget. Tapi kalau misalkan tantangan cukup berat, bikin kalian tuh berasa, gue pengen tahu nih, gue bisa atau kagak. So, pastikan tugas itu mempunyai cukup tantangan ke kalian. Keempat adalah kalian punya ekosistem. Kalian punya ruangan benar-benar terdedikasikan untuk kalian itu kerja fokus banget, dan kalian punya mental, kalian punya fisik juga udah siap untuk melakukan tugas tersebut. Kelima, kalian harus bisa eliminasi semua distraksi. Kalau bisa matiin handphone. Buat meja kerja kamu lebih rapi lagi. Jadi kalian benar-benar bisa fokus ke kerjaan. Berasa kamu tidak mempunyai akses untuk mempunyai satu tempat yang benar-benar buat kamu fokus, coba pakai headphone. Bonus tips buat kalian yang berasa masih susah banget, cobain gunain yang namanya 2-minute rules. Dimana kalian itu coba aja pakai timer 2 menit dulu. Karena orang kalau berasa 60 menit sesuatu yang kayak aduh PR banget ya. Tapi kalau misalnya 2 menit, gue argue semua orang masih bisa ya mengalokasikan 2 menit dulu. Kalau kalian nonton sampai detik ini dan masih berasa kayak masih belum dapat, dan bahkan kalian berasa masih males dan punya prokrastinasi, kalian harus tahu dulu kalian tuh masih di tahapan yang namanya blocker. Entah kenapa kalian tuh kagak percaya dengan yang namanya flow ini. Kalian tuh memilih untuk udah gue mendingan scrolling aja. Buat kalian yang masih di sini, coba praktekin yang namanya flow before phone. Jadi sebelum kalian masuk ke kalian punya dunia handphone tersebut, coba kalian itu ngelakuin sesuatu yang punya tantangan. Kalian cobain nge-flow dulu. Flow before phone. Bener-bener ngelakuin sesuatu yang produktif sebelum kalian scrolling sosial media. Setelah di fase blocking, kalian akan masuk ke fase flow proneness. Dimana kalian sudah menerima konsep ini, kalian punya fisik, mental, dan ekosistem sudah siap untuk kalian tuh masuk ke flow state. Setelah itu baru masuk ke yang namanya flow triggers. Gimana cara nge-trigger ini bisa flow, ini bisa lebih nge-flow lagi? Kalian itu harus mempunyai tujuan yang jelas seperti yang gue bahas sebelumnya. Dengan mempunyai tujuan jelas tersebut, di fase ini kalian akan mendapatkan yang namanya dopamine. Wah bener nih, gue mau melakukan progres yang tepat. Setelah kalian praktisi ini semua, akhirnya kalian di fase terakhir, yaitu adalah flow cycle. Dimana kalian akses flow itu bukan cuma tinggal lampu cetak-cetak lagi, tapi lebih kayak dimmer, lingkaran. Kalian tahu kapan kalian harus bisa tinggiin flow-nya kalian, kapan kalian harus redupin flow-nya kalian untuk kalian istirahat. So sebenarnya apa sih poin besar dari video ini? Untuk kalian beneran bisa produktif, beneran bisa fokus gila-gilaan, contoh yang orang-orang bilang deep work, kerja cuma 4 jam tapi fokusnya gila-gilaan, kalian harus bisa mengkategorikan aktivitas kalian sehari-hari. Dimana si Mihaly pun merincikan lebih detail lagi aktivitas yang ada di diagram ini ke 8 kuadran ini. Ada yang namanya anxiety, tegang, ada yang namanya relax, santai, khawatir, dan kontrol. Poin besarnya adalah kita jadi lebih tahu aktivitas apa yang membuat hidup kita tuh berasa lebih maju lagi, sesuai dengan goal yang kita inginkan. Alhasil kita bisa memprioritaskan aktivitas apa yang bonafit buat kita. Gue tahu semua orang beda, mungkin ada di sini yang berasa bahwa bro gue masih kagak ngerti faedah gue nonton ini apa ya bro ya. Karena gue lihat juga ada beberapa orang yang komentar bahwa mereka tuh berasa nggak ada faedahnya nonton channelnya gue. So buat kalian yang pengen simple aja, sederhana banget, kayak apa sih faedahnya, kayak nggak usah belat-belit teori kiri, teori kanan, Mihaly Csikszentmihalyi, psikologi kiri, psikologi kanan. Sederhananya, jangan sampai kalian itu ada di kuadran ini, worry dan apathy. Karena itu kagak ada tantangan, kagak butuh keterampilan tinggi. Contohnya apa? Nge-scroll sosmed. Kalian mau bahagia, kalian mau produktif, kalian mau fokus, menjadi manusia yang mempunyai progres, cari flow state-nya kalian. Itu poin dari video ini. So itu aja video essay hari ini. Nextnya video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara bisa nge-track ini semua, apakah gue in progress atau kagak, gue mempunyai habits tracker yang kalian bisa cek juga link di deskripsi. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif. Buat kalian yang masih di sini dan pengen menjadikan kreator ini profesi, gue perkenalkan Ruang Kreatif.
Dimana itu ada 12 modul interaktif yang gue udah bawakan dan udah banyak banget orang-orang pesertanya dan udah banyak banget juga yang udah berpenghasilan. Kalau misalnya kalian beneran mau serius di industri kreatif, menurut gue salah satu step pertamanya adalah masuk ke ruang kreatif. So buat kalian yang pengen serius di industri kreatif ini, buruan cek link di deskripsi. Salam kreatif.